Oke guys, kita lanjutin. Kan kemarin kita udah belajar yang maju ke depan. Nah, kita akan belajar yang kanan kiri. Nah, kan kalau di game Subway Surf tuh biasanya cuma ada 3 lane, 3 jalur gitu loh. Cuman bisa tengah, kanan atau kiri. Nah, kita ntar juga sama membuatnya kayak gitu. Jadi kita ntar buat lane kayak array lah ibaratnya 0, 1 sama 2. Nah, ntar kita cuman bisa jalan tuh ya di sini-sini aja. Kita jadi nggak perlu apa ya, terlalu, kalau kita pakai player controller ini, mana tadi capsule, plane capsule. Nah, nih. Ini kan terlalu ini nih. Nah, terlalu kita sendiri yang gerakin gitu loh. Terlalu banyak modulasi ya, terlalu banyak apa ya? Eh, terlah nggak langsung pas di satu lane misal nih. Lane pertama di sini tengah. Lane keduanya saya pengennya di sini. Cuman kalau kita geraknya cuman segini, masih nabrak gitu. Nah, aku pengennya tuh kalau aku pencet kanan ya udah langsung otomatis ke sini. Aku pencet kiri otomatis ke sini. Nah, kita ntar bikin simpelnya kayak gitu. Oke, kita ke kode dulu. Kita buat variabel baru dulu. Oke, kita buat privat, variabel privat integer desired line atau line yang kita mau. Aduh, kita buat satu, terus public float lane distance, kita buat 4 dulu. Nah, lane distance itu apa? Jadi ntar kalau aku pencet kanan tuh berapa pixel akan geraknya. Kalau tadi aku kan, kalau aku pencet kanan, kalau pakai yang kita coba buat kemarin tuh kayak dikit-dikit kan kayak gini. Nah, kalau aku pakai yang itu di layar lain itu ntar langsung sini set, langsung 4, langsung pindahnya tuh 4 pixel gitu. Set ke sini. Nah, langsung udah buat ininya, variabelnya kita langsung buat fungsinya. Ke update, kita kasih inputan if input get key, bukan escape ya, kita ganti apa ya, red arrow. Jadi kalau dipencet yang kanan ntar ke kanan gitu. Jadi ntar nambah satu, jadi kalau ke kanan ntar itu loh, gambarnya hilang nggak, ntar mana tadi ya, picture. Nah, kita ntar dari satu ntar kedua. Nah, biar nggak jatuh kan, kalau satu dua pindah lagi, kalau kita pencet kanan lagi jatuh kan ke sini. Nah, kita ntar buat itu juga di sini, buat kayak maksimumnya gitu loh. If sama dengan 3, jadi lebih dari 2 ya kan, nggak mungkin kan lebih dari 2. Kalau udah nambah 2, desired line otomatis sama dengan 2, jadi langsung otomatis 2 gitu, mentok lah ibaratnya. Terus kita bisa copy lagi, cuman di sini ganti left left arrow, ininya ganti minus minus, kan dari tengah nih akan ngurang, jadi dari sini 2 ngurang tek tek gitu. 0 is that 0, min 1 nih, maaf.
min 1. Oke. Terus kita akan buat satu variabel lagi yang bakal bikin apa ya, bisa gerak gitu. Eh, ke depannya kita bisa pakai buat lompat, maju ke depan, kanan kiri gitu. Vektor 3 target posisi transform position Z. Kita yang pakai Z dulu, terus dikali, kalau Z itu untuk apa? Z kan untuk ke depan ya, berarti transform forward. Nih, kalau Z kan yang ini. Z mana Z ya? Ini ke depan kan ya. Nah, berarti dia pakainya transform forward. Terus ditambah transform Y untuk lompat, ntar kita ke depannya buat lompat. Aduh, Y di position Y dikali transform up. Tuh, oke. Bisa buat lagi. Kan ini tadi cuman kita buat apa ya, indikatornya berjalan kan, indikator variabel yang berjalan. Nah, kalau variabelnya itu udah 3, apa yang terjadi? Nah, kita akan buat kodenya di sini, oke? Sideline sama dengan 0, target posisi plus sama dengan transform, atau pakai vektor 3 aja. Vektor 3 left kali lane distance. 0 tuh berarti yang sini ya. Nih, yang sini nih, yang kiri berarti. Oke. Yes. If dua tuh yang aduh udah kehapus lagi. Dua yang sini. Target posisi plus sama dengan vektor 3 right kali lane distance. Lane distance tadi udah kejelasin itu perpindahan setiap pixelnya gitu. Nah, ini kan target posisi belum di assign sama apapun. Nah, kita akan assign ke yang itu. Form position target posisi. Itu jadi target posisi akan dipakai. Tadi kan baru kita buat. Nah, ini belum kita taruh ke fungsi kodenya. Jadi kalau udah kita taruh ini, itu tuh otomatis oh si ini dia kan pakai karakter controller. Oh, oke paham. Instruksinya ntar kayak gini, kayak gitu. Cuman itu ntar belum jalan kalau masih pakai target posisi doang. Ntar kita pakai fungsi lord. Nah, udah jalan sih, cuman belum ini. Bentar, kita kasih 0 dulu aja move speednya. Kok di sini? Oh iya, belum ku save ya tadi. Apa? Ini musiknya biarin 5, ininya biarin 0 dulu aja. Oke, ada yang salah ini di sini belum ditaruh. Ini oke, save lagi. Oke, cek. Aduh, nggak kelihatan bro, kelihatannya.
main kamera. Suka munduran sih. Munduran, aduh agak atas sana nih. Set, set. Oke, lihat nih. Udah bisa kan kanan kiri kita. Ntar kita harus benerin kameranya lagi. Oke, agak munduran. Ini agak bawahan aja sih. Coba lihat kamera lagi. Oke, belum. Oke, agak depan. Oke, kurang. Nih, bisa kelihatan di sini. Ke atasan, terus rotasi. Set. Gini kah? Coba cek. Dia kayak semua gitu ya. Kecakup semua. Coba agak belakang lagi. Waduh. Kita gedein field of view-nya. Coba cek lagi. Oke. Sebenarnya ini masih kayak kaku. Nah, ntar kedepannya kita ntar apa ya, di smoothing buat nambahin animasinya. Cuman kita tambahin ini dulu. Kalian juga bisa tambahin di plane kapsul ya. Coba kalian naikin speednya. Nih, tuh udah bisa gerak kan. Duh, oke. Cuman aku di sini mau pakai LARP karena kedepannya apa? Kedepannya tuh eh, lebih apa ya? Semut gitu. Tadi kan patah-patah gitu ya. Nah, ntar biar lebih semut lagi. Kalian bisa ganti di sini vektor 3 LARP terus transform. Aduh, transform. Nggak mau ketek ya, bentar. Target posisi, langsung pakai target posisi 80. Ini apa ya? Ya 80 tuh smooth, smoothanita apa ya? Smooth, biar smooth gitu delta time. Cuman ini nggak smooth-smooth banget sih kalau 80. Kita pakai nanti aja lah buat nanti. Bentar. Kok belum kasih ini? Save. Transform position. Salah. Kenapa ya? Oh, ini ya gede cuy. T-nya. Maaf. Harusnya transform kecil. Lagi. Oke. Speednya kita taruh 1 aja lah. Play. Nah nih. Udah mulai agak smooth. Cuman masih error lah. Ntar kita benerin. Ntar. Kalau nggak ntar kode yang apa settingan yang benernya ntar aku kasih lah ke kalian. Coba lagi ini buat 5. Ini 2,5 aja. Ini 1 aja nggak. Harusnya ngasih kayak animasi ini sih. Kalian coba dulu aja lah. Gitu. Oke guys, untuk ngatasin yang apa ya? Yang shaking tadi ya. Tadi kan pakai delta time. Nah, kita akan pakai fix delta time aja. Nih, fix delta time. Terus ininya lower speednya
Kita kalau mau ngubah-ngubah, kita nggak taruh 80 tapi kita taruh variabel speed. Nah, variabelnya buat baru di sini public float speed. Buat aja 80 di sini. 80. Oke, save. Oke. Nah, di sini speed 80. Oke, udah aman. Oke, lanjut. Tadi kan udah kita buat yang kanan kirinya, sekarang kita buat kamera ngikut. Nah, kan belum ngikut nih. Nah, kita akan buat kameranya yang ikut. Oh iya, untuk masalah tadi bedanya apa sama yang move forward tadi ya. Eh LARP nanti ini mungkin masih belum kelihatan smooth ya. Nanti di akhir akan dipakai LARP-nya. Ketika udah ditambahin animasi. Oke. Oke, kita akan buat script baru dan kamera follow. Kita akan buat variabel public itu target si karakter kita biar si kameranya ngikut si targetnya. Transform target, karena karakter kita itu kan ada, kita kenapa nggak pakai game object, kita pakainya transform karena yang dipakai di dalam objek transform ini itu ntar nilai x y z nya. Kalau pakai game object itu terlalu banyak variabelnya, makanya kita pakai transform aja biar yang di input ke transform ini itu bagian x y z nya si karakter kita. Terus privat vector 3 offset. Nah, ini offset tuh ntar target apa, bukan target, eh posisi baru buat si kamera kita. Terus kita langsung inisiasi offsetnya. Saya sama dengan transform position di minus target posisi. Jadi ntar dia akan, si offset akan ngikut sama posisi si target lah intinya. Terus kita buat vektor 3 tuh. Vektor 3 new posisi baru, new posisi, new vektor 3 transform to child position x, koma transform position y, koma offsetnya z. Terus target position yang z, karena z. Kayak tadi kita nginput si new PC ke sini biar ngikut gitu, biar ke update sengaja. Terus kalian taruh kamera ini ke main kamera. Terus kan ada target nih. Kan masukin kapsulnya ke sini. Play. Udah ngikut sekarang. Cuman ini terlalu jauh nggak sih bro? Kita turunin aja. Lane distance-nya dari 2,5.
Duh, oke, udah ngikut ya. Tinggal ntar kita generate tilesnya. Iya, untuk nambahin animasi lagi untuk kedepannya, kita ganti ke let update. Ini gede ya L-nya. Let update, di update yang agak terlambat lah, karena update yang itu dipanggil duluan. Update yang ininya si player panggil duluan, baru si ini si let ada. Terus tadi kan kita udah buat kayak gini juga kan di itu. Nah, kita kan buat pakai fungsi ler juga. Vektor 3 ler, terus transform posisi new posisi 10 kali, atau enggak time lerp. Kita buat lagi di sini public float time lerp sama dengan 10f dikali time time fix delta time, biar nggak error lagi. Mungkin di Unity yang lama pakai delta time bisa, cuman di baru harus pakai fix delta time. Kalau kalian error juga di delta time atau fix delta time, coba pakai gantian gitu, mana yang cocok buat kalian. Save. Oke, aman ya. Nah, itu ntar lerp dipakai ke depannya untuk animasi. Jadi sekarang mungkin belum kelihatan, cuma nanti dipakai. Oke. Oke, guys. Terus kan kita udah buat itu ya. Sebenarnya di sini tuh mana ya, di yang coba-coba yang lompat itu, terus gravitasi. Nah, kita akan nambahin di ini kita di player controller kita. Nggak, nunggu bentar guys biar ngeload semuanya. Kamera follow udah.
Suara udah nyala. Oh, udah. Oke, udah kelut semua ini. Oke, next kita akan nambahinnya di sini. Di abet. Bentar, tadi udah. Oh ya udah. Oke, if input get bentar. Ini coba-coba maaf salah. Di sini, guys. Nah, if input get button apa ya, get ikut atas aja ya. Apa sih, up arrow ya, up arrow, maka ini, maka jam atau lompat jam aja lah ya. Jam akan dipanggil. Nah, jamnya ini belum kita buat di sini paling bawah. Privat jam. Oke. Kita pakai direksi itu karakter controllernya. Pakai i sama dengan jam. Duh, kita belum buat lagi. Kita buatlah di sini atau di atas aja lah. Bisa buat jam force. Public apa itu ya? Bentar. Ini aja lah. Jam force. Jam force. Jam force-nya bisa dibuat 10 atau 20. 10. Jam force di sini jam force. Oke, kita coba. Bentar. Kok masih merah? Kayak nggak kepanggil. Private. Oh ya, void. Maaf. Guys, jam. Oke. Nah, kalau udah kuning udah kepanggil dia. Oke, ada yang salah ini, apa ini? Input keyboard get key, maaf. Key button. Get K-nya gede. Ngapain? Get key. Wah, nomor down. Oke. Oke, kalau kita mulai, terus kita pencet arah atas, ntar dia akan lompat. Udah, teman. Nah, dia karena nggak kita kasih gravitasi, dia ntar lompat keterusan ke atas terus gitu. Nah, kita akan kasih gravitasi di sini. D. Gravitasi. Update. Direksinya si Y sama dengan gravitasi bentar, harusnya negatif saja, tadi 10 gitu ya, 9,5 kurang lebih lah ya. Yang Y sama dengan plus sama dengan ya kemarin, sama dengan gravitasi dikali time delta time. Udah nih. Oke, kita nyobain jalan lagi.
Udah nih. Cuman masalahnya tuh ntar kalau dipencet 2 kali, ntar dia naik lagi ke atas. Nah, kita akan buat exception gitu. Bentar. Kok kayak terlalu kuat ya? Itunya. Gravitasnya juga kurang kencang ini. Plane. Plane. Kapsul. Oke, kita bisa naikin ke 20 aja, minus 20. Biar kencang ya jatuhnya. Set. Oke. Set. Oke. Terus kalau kayak gitu kita akan ini if controller is grounded. Jadi kalau ini aja lah, is not grounded itu gimana ya? Oh ya, di depannya taruh sini. Si kontrol nggak di tanah, maka belum belum bisa nih, ini nggak bisa dipanggil, nggak bisa mencet ini. Kalau pencet nggak keluar fungsi ini gitu. Nah, else-nya tuh berarti kalau udah di tanah, kalau kontrolnya itu di tanah, itu bentar. Kontrol, oh, balik ini harus gini. Di kontrol kalau udah di tanah baru bisa lompat. Nah, kalau nggak di tanah, ntar gravitasinya jalan. Ini kita gini. Nah, ini coba. Set. Oke. Nah, tuh kan kalau dipencet 2 kali aku udah pencet berulang kali, nggak jalan-jalan dia. Eh,